Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga jiwa dan semangat kalian semakin brutal. One Piece chapter 1129 semakin menarik dan semakin membara. Bagaimana tidak membara, kita diperlihatkan ada sosok bertopeng tulang yang mengaku seorang dewa Nika. Raksasa tersebut mengejar Luffy dan ingin menangkap Luffy, atau lebih tepatnya mengalahkan Luffy. Di sini juga diperlihatkan Luffy bersama Marimo dan yang lainnya berlari menghindari sebuah pertempuran. Namun yang sangat menarik, Luffy berpikir capek juga atuh kalau kabur mah dan mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Maka jika tidak ingin dikejar dan lari, Luffy harus melawan dan mengalahkan makhluk tersebut. Kita akan diperlihatkan pertarungan Luffy melawan Dewa Nika palsu. Namun karena memang raksasa tersebut berukuran badak dan besar, maka Luffy harus berubah ke mode raksasa juga untuk mengimbangi musuhnya tersebut. Sebenarnya jika Luffy ingin mengalahkan dengan instan, maka dapat dilakukan karena Luffy bisa berubah 3 kali lipat lebih besar. Hanya saja di sini Luffy tidak melakukannya karena akan berdampak besar pada tempat tersebut dan bisa saja ada orang lain yang terluka atau krunya sendiri. Di sisi lain ada orang di sana yang memperlihatkan ekspresi yang berbeda dan tidak panik sama sekali. Dalam tempat tersebut sepertinya mereka sadar bahwa tempat tersebut adalah sebuah jebakan atau kurungan yang dibuat atau memang aslinya hasil dari alam negeri tersebut. Ini menandakan jika orang tersebut sadar, mungkin bisa saja mengikuti Luffy untuk bisa bebas dari tempat yang aneh tersebut. Karakter ini juga sepertinya akan memberitahu apa yang dia ketahui kepada Luffy untuk menyelesaikan masalah di tempat tersebut itu juga. Kita beralih juga kepada kapal raksasa yang membawa Brook dan yang lainnya masih mencari Luffy di lautan bebas. Jika Luffy memang tidak bisa ditemukan, maka hal tersebut bisa menjadi masalah yang sangat besar karena tujuan mereka adalah Elbap yang notabene adalah pulau yang tidak baik-baik saja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa negeri yang mereka tuju sedang bermasalah. Hal tersebut karena pengaruh Loki yang selalu melakukan hal yang dia inginkan sesuka hati dan merugikan para raksasa yang lainnya juga. Dory dan Brogy memiliki firasat buruk perihal hilangnya Luffy. Jika memang benar hal tersebut diakibatkan oleh Loki atau para pengikutnya, maka ini akan membuat masalah yang sangat besar dan rumit. Kita semua tahu bahwa sifat Luffy sangatlah tidak suka dengan penindasan, apalagi jika kru dari mereka diganggu atau dilukai. Sekuat apapun musuhnya, maka Luffy akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Jika raksasa yang mengklaim dirinya adalah Dewa Matahari, maka Loki memiliki otoritas di atas Dewa Matahari palsu. Entah skenario apa yang akan diambil oleh Loki ini perihal kedatangan Luffy, karena tidak mungkin jika Loki tidak mengetahui status dari Luffy saat ini, atau lebih tepatnya sebagai Kaisar Lautan yang baru atau sebagai Yonko dengan wujudnya. Jika Loki sudah mengetahui poster buronan dari Luffy dalam mode Nika dan tidak mengetahui bahwa Luffy adalah Nika, maka sudah jelas si Loki ini juga tidak mengetahui wujud Nika itu sendiri. Sepertinya Loki hanya mengetahui bahwa dulu ada Joy Boy sebagai Dewa Nika atau pejuang kebebasan. Hanya segelintir orang yang mengetahui bahwa wujud Luffy atau mode Gear 5 adalah mode Nika seperti para Gorosei. Hal tersebut sangatlah wajar karena selama 800 tahun wujud Nika disembunyikan, begitupun dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang sesungguhnya. Kemudian di sini kita juga dialihkan kepada panel yang memperlihatkan bajak laut Bang Tojib, yaitu Akagami no Sang. Kita diperlihatkan percakapan kru dari Akagami yang sedang membahas perihal berita dunia yang baru, seperti si Abah Garling yang menggantikan si Abah Saturnus. Kemudian dan mengetahui bahwa bajak laut Luffy memasuki pulau Elbap, Akagami cukup santai mengetahui hal tersebut. Namun di sini anak buah barunya yang bernama Rockstar berbicara bahwa Luffy akan terlibat masalah besar dengan orang tersebut atau Loki. Tetapi di sini Mamang Ben Beckman berbicara bahwa tujuan mereka sekarang bukan untuk terlibat dengan mereka. Tujuan bajak laut Akagami yang sekarang adalah mencari One Piece seperti yang lainnya, karena diketahui juga pergerakan dari Kurosuke atau Kurohige semakin gencar-gencarnya. Akan sangat berbahaya jika mereka sampai duluan ke pulau terakhir, terutama si goreng patut Kurohige. Rockstar berbicara bahwa seharusnya mereka dulu menghabisi Pangeran Loki untuk membereskan masalah, tetapi yang lain berbicara bahwa hal tersebut tidak akan bisa dilakukan dengan mudah dan instan. Akan banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak yang tidak mempunyai masalah. Di sini juga sepertinya bajak laut Akagami sadar bahwa di pihak Loki ada yang tidak setuju dengan Loki, tetapi karena memang Loki ini memiliki otoritas tinggi, maka mau tidak mau mereka harus mengikuti apa yang diinginkan oleh si anjing Loki ini. Mengalahkan petinggi kerajaan bukanlah perkara mudah yang bisa dilakukan begitu saja. Kita juga diperlihatkan dalam dunia One Piece bukan hanya soal pertarungan atau adu kekuatan, melainkan ada sisi politik dan kekuasaan yang terlibat langsung dengan kaum naga langit atau terutama Gorosei dan Im Sama. Tetapi yang sangat menarik di sini adalah dari sisi Loki itu sendiri, dia tidak mencari masalah dengan Akagami.
ini. Sepertinya Loki juga sadar jika mencari masalah atau mengusik bajak laut Bang Toyib tersebut akan membuat dirinya sangatlah rugi. Maka dari kedua belah pihak tidak ada yang saling ganggu karena akan ada sisi negatif dari perselisihan tersebut yang berdampak kerugian besar. Namun di sini Akagami bukan takut kepada Loki, tetapi memang tujuan mereka saat ini untuk mencari One Piece itu sendiri. Di sini kita juga akan dialihkan ke tanah suci Marijoa. Kita diperlihatkan ada beberapa percakapan dari Gorosei yang membahas Loki. Gorosei berbicara bahwa sebenarnya si anjing Loki ini tidak disukai atau dibenci oleh kaum naga langit yang asli. Karena Loki berbicara bahwa dirinya adalah dewa namun berada di dunia bawah. Pemerintah dunia belum mengambil keputusan perihal Loki karena balik lagi kepada politik itu sendiri. Adalah sebuah hal yang belum diketahui mengapa Gorosei belum mengambil keputusan. Bahkan di sisi lain di sini juga Im Sama belum memerintahkan apapun terhadap Loki. Maka sudah jelas di sini Im Sama mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh Gorosei perihal negeri tersebut. Sepertinya di sini Im Sama sedang mengatur strategi untuk membereskan Loki dan Luffy di Pulau Elbap. Tidak mungkin Im Sama tidak mengetahui seluk-beluk dari si Loki itu sendiri. Maka sudah jelas pengaruh Loki dalam dunia pemerintahan cukup besar dan tidak bisa dihabisi begitu saja. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request, sok aja nanti sama saya dibahas. Jadi seperti itulah menurut saya. Di sini saya cukup tertarik itu ngebahas Dewa Nika asli dan palsu. Siapa yang memberitahu bahwa orang tersebut adalah Nika, pejuang kebebasan? Kalau misalkan mengetahui bahwa dirinya adalah Nika atau pejuang kebebasan, kenapa patuh kepada si Loki ini yang sangat tirani, ongkoh kebebasan tapi patuh terhadap tirani? Kan agak blenge juga gitu ya. Saya greget anjing. Kemudian di sini Akagami memfokuskan mencari One Piece karena si Kurohige juga sedang mencari One Piece. Begitupun dengan si Buggy atau si Crosswheel. Memang di sini si Kurohige sangatlah berbahaya. Kemarin kan udah mengalahkan si Law, otomatis mendapatkan sebuah informasi soal Rod Poneglyph atau mendapatkan salinan Rod Poneglyph dari si Law itu sendiri. Tetapi yang sangat menarik di sini adalah sebenarnya tujuan si Law bukan untuk mencari One Piece, tapi hanya ingin mengungkap apa arti dari Klandi itu sendiri. Beda sama si Kid gitu yang kemarin ingin sampai ke pulau terakhir dan menjadi raja bajak laut dan mengakui dirinya sebagai orang yang kuat gitu ya. Tetapi di hadapan Akagami dibantai dan habis juga penjahat oge gitunya si Kid ini dan salinan Rod Poneglyphnya kan dikasihinnya kepada si Akagami sama si Hat ketika si Kid ini udah tumbang atau pingsan tak sadarkan diri. Diambil sama si Akagami dan dihancurkan juga. Jadi otomatis kalau misalkan si Kid ini ingin sampai ke pulau terakhir, otomatis harus mencari ya minimal salinan Rod Poneglyph yang lainnya. Nggak mungkin kalau misalkan salinan Rod Poneglyphnya udah diambil sama si Akagami terus si Kidnya datang untuk mengambilnya lagi kepada si Akagami. Wah anjing, penjahat cari mati anjing. Kalau si Kid sampai datang ke si Akagami lagi dan ingin mengambil salinan Rod Poneglyph yang kemarin, wah geus anjing tamat pokoknya nama si Kid. Nah di sini si Gorosei tidak bisa bertindak semena-mena. Saya cukup kebingungan gitu ya, kenapa si Gorosei ini tidak bisa mengambil tindakan kalau memang si Loki ini membuat sebuah masalah atau menjadi salah satu ancaman bagi pemerintah dunia. Otomatis si Loki ini atau orang tua dari si Loki ini memiliki peran terhadap pemerintahan dunia itu sendiri. Jadi mengetahui sesuatu. Jadi kalau misalkan Dewa Nika ini dikatakan adalah negeri dari si Nika ini tadi dikatakan adalah berasal dari negeri Elbap atau negeri para pejuang, otomatis orang-orang tua dari si Loki ini mengetahui siapa si Nika ini. Kalau misalkan si raksasa kan usianya kan ratusan tahun, ambil aja 200 tahun, kalau misalkan ke 800 tahun otomatis cuma 4 generasi gitu. Jadi informasi yang didapatkan atau yang diketahui oleh para Elbap ini lebih banyak dibandingkan pada manusia pada umumnya gitu ya, menurut saya mah gitu. Ya memang cukup berbahaya juga kalau misalkan informasi soal Nika ini, soal abad kekosongan dan apa yang terjadi selama ratusan tahun bocor gitu ya ke pihak umum. Tetapi iya balik lagi kalau misalkan si Im Sama ini menghapuskan orang-orang yang mengetahui soal abad kekosongan dan dibantai habis dan disisakannya yang tidak mengetahui aja, mungkin bisa aja gitu ya. Jadi si Loki ini juga mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintahan dunia itu sendiri. Dalam pemikiran saya kayaknya kalau misalkan menjadi sebuah ancaman bagi pemerintah, kenapa baru ditindak dari sekarang gitu ya. Soalnya dari dulu kan nggak diketahui si Loki ini seperti apa, belum ada informasinya, baru sekarang lah. Sangat menarik. Ya itu untuk mengisi waktu lah, untuk mengisi waktu kalian. Jangan terlalu serius lah hidup mah ya. Saya cukup tertarik barusan ini hari Minggu ya, jam 12 siang jam 1-an lah. Saya nonton One Piece yang terbaru ya, yang episode terbaru. Di sini cukup tertarik kenapa si Garp ini selemah itu gitu ya, selemah itu dibandingkan dengan si Shirohige aja yang habis-habisan dada ges bolong dua nana ditusuk oge gitu nya.
tapi masih tangguh gitu ya. Sedangkan si Gap ini hanya dihajar sama si Shiryu dan si Aokiji dengan full haki tumbeng gitu ya. Nanti kita bahas lah perbedaannya antara si Gap dengan si Shirohige dalam kondisi tua, dan kenapa gitu si Shirohige itu seedan eta gitu ya, sekuat itu gitu ya ngelawan angkatan laut, ngelawan si Kurohige, si Akainu. Wah pokoknya hancur lah pokoknya masih Shirohige mah. Dan beda gitu sama si Gap yang kemarin yang langsung pingsan gitu ya. Kalau di chapter mah, kalau yang di animenya baru diperlihatkan juga gitu. Wah nantilah sama saya dibahas lah, sangat menarik. Ya udahlah, karena tenggorokan ini sudah kering, ngarikodna salah wae deui teu boga udud deui. Aduh hayang udud ieu teh. Kacau. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya ketek Nikita Mirjani. Goodbye, dadah.